Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Pansus Angket KPK DPR RI yang menyampaikan laporan kerja selama 60 hari pada rapat paripurna DPR, di mana ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan kinerja oleh KPK yang dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu dari aspek kelembagaan dan supervisi, aspek kewenangan, aspek anggaran, serta aspek tata kelola sumber daya manusia. Dalam rapat paripurna ini juga disahkan 5 calon hakim agung dan 7 komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2017-2018 menyatakan dapat menerima hasil laporan kinerja Pansus Hak Angket KPK DPR RI yang telah bekerja selama 60 hari. Meskipun di tengah sidang terdapat beberapa anggota dari sejumlah fraksi yang menyatakan dapat menerima laporan, namun menolak adanya perpanjangan waktu kerja Pansus Hak Angket KPK DPR RI. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPK juga diduga seringkali menyalahgunakan kewenangan dalam hal terjadi pertentangan kepentingan dalam penanganan kasus sebagaimana ditemukan dalam penanganan perkara seperti kasus Bupati Sabu, Rai Juo di NTT, Kementerian PUPR, dan kasus Prabowo Sitejo yang diduga terjadi adanya kedekatan-kedekatan tersendiri dan permintaan sejumlah uang yang tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, dalam jangka waktu 60 hari, Pansus menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dan kinerja KPK yang dibagi menjadi 4 aspek, yakni aspek kelembagaan dan supervisi, aspek kewenangan, aspek anggaran, serta aspek tata kelola sumber daya manusia yang kemudian berdampak pada minimnya efisiensi kinerja KPK yang tercermin dari masih rendahnya ranking Indonesia pada Corruption Perception Index, di mana Indonesia menempati peringkat ke-90 dari 174 negara. Khusus pada tahun anggaran 2015, terdapat beberapa temuan yang signifikan antara lain: A. Adanya kelebihan gaji pegawai KPK, yakni pembayaran terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa living cost, namun gaji masih dibayarkan sebesar 748,46 juta rupiah. Dari ruang sidang paripurna DPR RI, Nanda Oktaviani dan Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah terkait penyusunan program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2018. Balek DPR mendapatkan masukan dan aspirasi atas 4 rancangan undang-undang, yakni Rancangan Undang-Undang Perkelapa-Sawitan, Rancangan Undang-Undang Dana Keuangan Perimbangan Pusat dan Daerah, Rancangan Undang-Undang Konservasi, dan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pemprov, masyarakat adat dan pengusaha kelapa sawit di Kalimantan Tengah, Wakil Ketua Balek DPR RI Firman Subagio memastikan rancangan Undang-Undang Perkelapa-Sawitan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018 yang diharapkan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya petani kelapa sawit kelompok kecil yang selama ini kurang diperhatikan. Memberikan kesempatan peluang kepada pemerintah daerah dan stakeholder yang terkait dengan beberapa undang-undang yang punya keterkaitan. Salah satunya adalah tadi mengenai perkelapa sawitan. Ternyata kelapa sawitan itu sebuah keniscayaan, undang-undang yang memang betul-betul dibutuhkan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Bukan hanya untuk kepentingan pelaku usaha, tapi justru banyak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan masalah masyarakat petani kecil kita. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Said Ismail mengatakan, provinsinya diakui menjadi salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sayangnya, hasil yang diterima Pemda dan petani dari kelapa sawit masih minim. Sekarang ini kita minta sudah beberapa kali agar ada pembagian hasil ke daerah yang cukup signifikan, namun sampai sekarang belum terlaksana. Dan juga kita melihat juga tadi di samping RUU Perkelapa Sawitan tentang dana bagi hasilnya, kita juga meminta juga regulasi yang ketat untuk kelapa sawit ini agar jangan lagi mereka itu berani untuk mengambil kebijakan-kebijakan di perkebunan mereka yang
melawan dengan kebijakan daerah. Gitu, seperti misalnya tadi saya sampaikan bahwasanya. Dari Kalimantan Tengah, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi penutup pemirsa. Pemerintah mewacanakan untuk memproduksi ulang film G30S PKI. Hal ini menimbulkan pro dan juga kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Komisi 1 DPR RI menekankan perlunya riset dan pengkajian yang mendalam tanpa menghilangkan substansi dan kebenaran yang ada, serta cara pengemasan dan penyajian film agar dapat dipahami generasi milenial. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Supyadin Aris Saputra menjelaskan, film G30S PKI merupakan catatan kelam sejarah Indonesia tentang terjadinya pemberontakan oleh PKI melawan pemerintah Indonesia masa Orde Baru. Pembuatan ulang film tersebut wajar untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang harus tetap sesuai fakta. Dengan begitu dapat memberi ingatan kepada generasi muda Indonesia agar tidak terpengaruh dan terjerumus pada ideologi komunis. Nah, kan begitu ya. Tapi substansinya bahwa tahun 1965 itu telah terjadi pemberontakan oleh PKI melawan pemerintahan Indonesia yang sah. Itu substansinya. Nah, silakanlah sutradara bagaimana mengatur itu. Bagaimana menampilkan adegan-adegannya itu supaya tidak terkesan di situ adanya kekerasan dan segala macam, kan begitu. Hal senada disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Bim Benjamin, masyarakat harus memahami dengan baik latar belakang pemberontakan G30S PKI, sehingga butuh kerjasama semua pihak dalam pembuatan ulang film G30S PKI untuk mencegah perubahan literasi dan substansi, serta tidak menambahkan dan mengurangi alur film. Asal tidak lari dari substansi, tidak masalah. Jadi Bapak setuju Pak remake film ini? Iya, kita lihat dulu ya, hasilnya seperti apa gitu. Saya belum bisa bilang setuju tidak setuju. Nanti saya bilang setuju, tapi substansinya menyimpang itu nanti kan salah lagi. Harus kita lihat. Yang penting memang tidak menyimpang dari substansi kebenaran yang sudah ada, yang sudah dibuat versi yang lamanya itu. Apa ada catatan tertentu Pak mengenai selain substansi? Mega dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.